Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 8 akan saya lanjutkan yaitu video pembelajaran masih bab 3 tentang relasi dan fungsi. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang pengertian pemetaan dan fungsi. Untuk selanjutnya akan kita bahas notasi dan rumus fungsi. Notasi fungsi dan rumus fungsi. Anakku, walaupun pembelajaran sudah mulai ada PTM, namun karena waktunya sangat terbatas, oleh karena itu kita perlu atau materi perlu saya sampaikan melalui video. Anak-anakku bisa membuka video, mempelajari, kemudian pada waktu PTM mana yang masih sulit, mana yang belum bisa dipahami, maka bisa kita diskusikan, kita bahas bersama. Mari kita bahas yaitu selanjutnya bab yang ketiga tentang relasi dan fungsi. Selanjutnya kita bahas tentang notasi fungsi dan rumus fungsi. Notasi fungsi dan rumus fungsi. Fungsi atau pemetaan biasanya disimbolkan atau dilambangkan dengan huruf abjad kecil. Ya, fungsi atau pemetaan biasanya disimbolkan atau dilambangkan dengan huruf abjad kecil, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya sampai dengan Z. Kita pilih salah satu. Itu untuk melambangkan notasi fungsi atau rumus fungsi. Kita gunakan huruf abjad kecil. Jika suatu pemetaan atau fungsi f, nah ini fungsinya kita gunakan fungsi f, ya. Kita menggunakan fungsi f misalkan. Apakah harus fungsi f, Pak? Tidak. Tergantung kita menggunakan huruf apa. Ini saya pilih fungsinya fungsi f, ya. Jika suatu pemetaan atau fungsi f memetakan atau memasangkan, setiap X anggota A ke Y anggota B. Ya, ini saya betulkan sedikit. Ya. Jika suatu pemetaan atau fungsi f memetakan itu artinya memasangkan setiap X anggota A itu anggota himpunan pertama, ke Y anggota B, himpunan B anggota yang kedua. Maka secara umum dengan notasi ditulis F.2 X ke Y, ya, X panah Y. Artinya kalau kita baca adalah X dipetakan ke Y oleh fungsi F. X dipetakan ke Y oleh fungsi F. Ya. Kalau dengan notasi pemetaan ini, kalau dengan notasi ditulis F.2X, ya, panah Y, dibaca X dipetakan ke Y oleh fungsi F. Kalau kita gambarkan dengan diagram panah seperti ini.
Nah, kalau kita gambarkan dengan diagram panah itu seperti ini. X itu siapa? X itu ada semua anggota himpunan A. Y anggota himpunan B. Oleh fungsi F, semua X dipetakan atau dipasangkan dengan Y. Ya, semua X anggota A dipetakan atau dipasangkan dengan Y anggota B. Oleh fungsi F, X anggota A dipasangkan ke Y anggota B. Ya, ini dengan notasi. Ya. Kemudian kalau dengan rumus tinggal memasukkan, dengan rumus ditulis Fx tinggal F X dimasukkan ke F, jadi Fx sama dengan Y. Kalau dengan rumus Fx sama dengan Y. Tapi kalau ditulis dengan notasi F.2 X panah Y. Ya. Kalau dengan rumus Fx sama dengan Y. Ini bedanya penulisan notasi, kalau ini penulisan rumus. Gambarannya seperti ini. Kalau relasi ini, ya, kalau ini adalah kita pandang sebagai relasi, itu relasinya relasi apa? Tapi kalau kita pandang sebagai pemetaan atau fungsi, notasinya bagaimana atau rumus fungsinya bagaimana. Ya. Ini kalau kita pandang sebagai relasi, relasinya relasi apa? Tapi kalau kita pandang sebagai pemetaan atau fungsi, nah ini fungsinya fungsi F ya, ini notasinya bagaimana atau rumusnya bagaimana? Rumus fungsinya. Kalau kita gambarkan, fungsi itu adalah sebuah mesin. Ya. Kalau kita gambarkan, fungsi itu sebuah mesin. Misalkan fungsi F ini sebuah mesin. Nih, ada budin. Budin dimasukkan ke mesin, keluarnya kok bisa getuk. Nah, di dalam mesin itu diapakan budin? Budin di dalam mesin diapakan? Kok bisa keluar getuk? Nah, ini. Mungkin di dalam mesin budin ditambah air, atau ditambah lagi dengan garam atau apa, sehingga keluarnya menjadi getuk. Ya kan? Budin dimasukkan mesin, keluar getuk. Di dalam mesin itu diapakan? Itu gambaran fungsi. Contoh, suatu pemetaan disajikan dengan diagram panah ini. Ini adalah diagram relasi ya, dari himpunan A ke himpunan B oleh fungsi F, ya kan? Oleh fungsi F. Oleh fungsi F, setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan anggota himpunan B oleh fungsi F. Di sini kalau kita pandang sebagai pemetaan, berarti fungsi F itu notasinya seperti apa? Atau rumus fungsinya seperti apa? Kalau kita tulis notasi, notasinya seperti apa? Kalau kita tulis rumus, rumusnya seperti apa? Satu dimasukkan fungsi, keluarnya dua. Dua dimasukkan fungsi, keluarnya tiga. Tiga dimasukkan fungsi, keluarnya empat. Empat dimasukkan fungsi, keluarnya lima. Nah, di sini, di dalam fungsi itu rumusnya seperti apa? Kok bisa satu dimasukkan menjadi dua? Dua dimasukkan menjadi tiga. Tiga dimasukkan menjadi empat. Empat dimasukkan menjadi lima. Rumusnya, rumus fungsinya itu seperti apa? Atau notasi fungsinya seperti apa? Kita cara mencari notasi fungsi atau rumus fungsinya. Ya, di sini F1, 1, 2, 3, 4 ini adalah semua anggota himpunan A, yaitu
semua X, ya, himpunan A, semua anggota himpunan A kita anggap X. Semua anggota himpunan A itu kita anggap X. Hasilnya inilah semua anggota himpunan B. Ini adalah Y-nya. Oleh fungsi F, 1 ketemunya 2. 2 ketemunya 3, 3 ketemunya 4, 4 ketemunya 5. Di 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4 ini diapakan? Sehingga 1 sama dengan 2, 2 sudah jadi 3, 3 menjadi 4, 4 menjadi 5. Ternyata 1 ditambah 1 sama dengan 2. Di sini kalau penambahan, kalau ditambah penambahnya harus ajek, kalau dibagi pembaginya ya harus ajek, kalau dikalikan pengalinya harus ajek. Sehingga nanti inilah suatu bilangan konstanta. 2 tambah 1 sama dengan 3, 3 tambah 1 sama dengan 4, 4 tambah 1 sama dengan 5. Oh, berarti kalau begitu, kalau di sini X, maka ketemunya adalah, ya, biar ketemu anggota Y, maka di dalam sini berarti X ditambah 1. Mesinnya adalah X tambah 1. Ya, kalau di sini X, kalau anggota himpunan A itu andaikan X, maka di dalam mesin ini rumusnya adalah X ditambah 1. Sehingga ketemu Y anggota B. X tambah 1. Sehingga notasi fungsinya adalah F X dibawa ke X plus 1. Nah, inilah namanya notasi fungsi. X dibawa ke X plus 1. Berarti kalau asalnya itu X, maka ketemunya X plus 1. Kalau ini 1, maka 1 tambah 1, 2. 2, 2 tambah 1, 3. 3, 3 tambah 1, 4. 4, 4 tambah 1, 5. Ini notasi fungsinya. Kemudian rumus fungsinya, mudah sekali, tinggal masukkan F kurung X sama dengan X plus 1. Dari notasi fungsi langsung bisa dibuat rumus fungsi. Fx sama dengan X plus 1. Ya, ini notasi fungsinya, ini rumus fungsinya dari relasi atau pemetaan. Dan yang kedua, suatu pemetaan disajikan dengan himpunan pasangan berurutan. 1 dipasangkan dengan 3, 2 dengan 5, 3 dengan 7, 4 dengan 9, 5 dengan 11. Tentukan notasi fungsinya. Tentukan rumus fungsinya. Sama seperti tadi. Misalkan kita menggunakan di sini fungsinya fungsi G. 1 dibawa ke 3, 2 dibawa ke 5, 3 dibawa ke 7, 4 dibawa ke 9, 5 dibawa ke 11. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ini diapakan sehingga 1 ketemunya 3, 2 ketemunya 5, 3 ketemunya 7, 4 ketemunya 9, 5 ketemu 11. Semua dikalikan 2, kemudian ditambah 1. Sehingga kalau semua himpunan yang depan, anggota himpunan A, itu andaikan adalah X, maka di sini biar ketemu Y anggota B, yaitu 3, 5, 7, 9, 11 itu tadi, maka di dalam mesin haruslah X dikalikan 2 ditambah 1. X dikalikan 2 ditambah 1. Sehingga notasinya adalah Gx dibawa ke 2X plus 1. Dan rumus fungsinya Gx sama dengan 2X plus 1. Nah, itu cara menentukan notasi fungsi atau rumus fungsi. Dari suatu pemetaan. Nah, sekarang kalau kita balik,
suatu fungsi sudah diketahui rumusnya. Ini suatu fungsi sudah diketahui rumusnya. Nah, ini F5, tentukan F5. F5 artinya kalau X-nya kita ganti 5. Ketemunya berapa? Bayangannya berapa? Ya kan? Bayangan dari 6. Maksudnya kalau X-nya saya ganti 6, bayangannya berapa? Kemudian nilai P apabila Fp sama dengan 16. Berarti artinya kalau X-nya saya ganti P, ketemunya 16. Maka P itu berapa? Dan seterusnya. Yuk, mari kita jawab satu persatu. Rumusnya adalah Fx sama dengan 2x min 4. X-nya saya ganti 5. Berarti 5 sama dengan 2 kali 5 dikurangi 4. Berarti 10 kurangi 4 sama dengan 6. Kalau F5 berarti sama dengan 6. F5 ketemunya 6. Kalau X-nya saya ganti 5, maka ketemunya adalah 6. Kalau X-nya saya ganti 6, ya, bayangan dari 6. Berarti kalau X-nya saya ganti 6, maka bayangannya berapa? F6 sama dengan 2 kali 6 dikurangi 4. Berarti 12 kurangi 4 berarti 8. Nah, untuk menjawab nomor C ini dibalik. Berarti kalau ketemunya 16, maka di sini berapa? Ya kan? Seperti itu. Kalau ketemunya 16, X-nya itu berapa mula-mula? Berarti kalau X-nya saya ganti P, berarti EP sama dengan 16. Berarti mula-mula berapa ketemu 16? Ya, di sini. Mula-mula berapa? Ketemunya 16. Dengan rumus Fx sama dengan 2x min 4 tadi. Fx sama dengan 2x min 4. X-nya saya ganti P, Fp sama dengan 2P kurangi 4. Nah, Fp ini ketemunya harus 16. Berarti 2P dikurangi 4, ketemunya harus 16. Berarti 2P dikurangi 4 harus 16. Berapa P? Berarti 2P sama dengan 16 ditambah 4. P sama dengan 2P sama dengan 20. P sama dengan 20 dibagi 2. Berarti P sama dengan 10. P-nya sama dengan 10. Kita cek. Kalau P-nya saya ganti 10, X-nya ganti 10, berarti kalau ini 10, berarti 2 kali 10. 20 kurang 4, 16. Ya kan? Kemudian selanjutnya untuk mencari F10 dikurangi F7. Kita cari masing-masing. F10 berarti 2 kali 10 sama dikurangi 4, berarti 20 kurangi 4, berarti 16. F7 berarti 2 kali 7 dikurangi 4, berarti 14 kurangi 4, berarti 10. Berarti F10 dikurangi F7 sama dengan 16 kurangi 10, berarti 6. Ya. F10 dikurangi F7 sama dengan 6. Oke. Terus yang berikutnya, untuk yang E, ini tadi yang diketahui Fx sama dengan 2x min 4, yang ditanyakan berapa tadi? Yang ditanyakan adalah F2x min 5. Berarti X di sini harus kita ubah menjadi 2x min plus 5. X di sini harus kita ubah menjadi 2x plus 5. Maka di sini ya harus kita ubah. Ya, caranya bagaimana? Coba diperhatikan. Tadi di sini kalau ini adalah 2x plus 5, kalau ini X sama dengan 2x min 4, kalau ini 2x diganti X-nya diganti 2x plus 5, berarti nah, ini 2, X-nya sendiri
diganti 2x plus 5. X-nya sendiri diganti 2x plus 5. Fx sama dengan 2x, 2x min 4, maka F 2x plus 5 berarti 2 kali 2x plus 5 dikurangi 4. Dengan distributif, dengan menggunakan distributif berarti 2 kali 2x 4x ditambah 10 min 4. Berarti 4x plus 6. Plus 10 dikurangi 4 berarti plus 6. Ya, coba diperhatikan dengan baik ini. Terus nomor 4, suatu fungsi, ya, suatu fungsi H, misalkan fungsinya saya beri nama fungsi H, dirumuskan dengan Hx sama dengan 3x kuadrat dikurangi P. Jika H4 sama dengan 41, tentukanlah nilai P. Kalau X-nya saya ganti 4, ketemunya harus 41, maka P berapa? Kalau P-nya sudah ketemu, nanti dipakai untuk mengganti rumus ini, sehingga H5 itu berapa? Berarti Hx sama dengan 3x kuadrat dikurangi P, H4 sama dengan 3 kali X kuadrat, berarti 4 kuadrat dikurangi P. Berarti H4 sama dengan 48, dari mana 48? 4 kuadrat 16 dikalikan 3 berarti 48 dikurangi P. Ya. Sedangkan H4 sendiri ketemunya harus 41, berarti 48 dikurangi P ketemunya harus 41. Maka min P sama dengan 41 dikurangi 48. Min P sama dengan min 7, P sama dengan, berarti ini min, berarti plus, berarti ini artinya min 1. Ya. Berarti min 7 dibagi min 1. Berarti P sama dengan 7. Berarti P sama dengan 7 dipakai untuk ganti. Ya. Berarti rumusnya menjadi rumus menjadi Hx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 7. P ini kan 7. Maka berikutnya disuruh mencari H5. Berarti Hx sama dengan 3x kuadrat kurangi 7. H5 sama dengan 3 kali 5 kuadrat kurangi 7. 5 kuadrat berarti 25. Kali 3, 75. 75 kurangi 7 berarti 68. Oke. Berikutnya nomor 5. Suatu fungsi f ditentukan dengan rumus. Rumusnya masih dalam bentuk rumus umum, ya. Rumusnya masih rumus umum, yaitu fx sama dengan ax plus b. Rumusnya adalah fx sama dengan ax plus b. A-nya berapa? Belum kita cari. B-nya berapa? Belum kita cari. Jika diketahui f4 sama dengan 5 dan f-2 sama dengan min 7, kalau X-nya saya ganti 4, ketemunya adalah 5. Kalau X-nya saya ganti min 2, ketemunya harus min 7. Berapakah A, berapakah B? Berapakah A, berapakah B? Kalau A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu, maka rumusnya menjadi seperti apa? Kemudian kalau rumusnya sudah jadi, maka F-4 ketemunya berapa? Fx sama dengan AX plus B. Ya, rumus umumnya adalah Fx sama dengan AX plus B. F4, artinya X-nya diganti 4. Ketemunya harus 5. Berarti F4 sama dengan 4A. X-nya diganti 4, berarti 4 kali A berarti 4A plus B. Nah, F4 itu ketemunya harus 5. Berarti 4A ditambah B harus sama dengan 5. Pertama, persamaan yang pertama.
Yang kedua, F min 2 sama dengan min 7. Berarti X-nya diganti min 2. Berarti min 2 kali A berarti min 2A plus B. F min 2 harus sama dengan min 7. Berarti min 2A plus B haruslah min 7. Ketemu persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian menggunakan eliminasi. Menggunakan eliminasi dari 1 dan 2. Ya. Ini berarti ini dikurangi ini. 5 dikurangi negatif 7 sama dengan B dikurangi B. 4 dikurangi negatif 4A dikurangi negatif 2A. Berarti 5 dikurangi min 7 dikurangi min. Berarti jadi plus 5 dikurangi min 7 sama dengan 5 ditambah 7, 12. Plus B dikurangi plus B, hilang. 4A dikurangi negatif 2A, dikurangi negatif, berarti sama dengan plus. Berarti 4A ditambah 2A berarti 6A. 6A sama dengan 12, A sama dengan 12 dibagi 6, A sama dengan 2. A-nya ketemu 2. Setelah A-nya ketemu, dipilih salah satu. Persamaan pertama atau yang kedua yang kita pilih, terserah. 1 atau 2. Nah, gitu. Dimasukkan. Nah, kita pilih 1. Ya. 4A ditambah B sama dengan 5. A-nya diganti 2. Berarti 4 kali 2 ditambah B sama dengan 5. Berarti 8 ditambah B sama dengan 5. Berarti B sama dengan 5 kurangi 8. B sama dengan min 3. A-nya ketemu 2, B-nya ketemu min 3. Jadi A sama dengan 2 dan B sama dengan negatif 3. Rumus fungsinya menjadi fx sama dengan A-nya 2 kan AX ya kan, AX tadi kan berarti 2 kali X berarti 2X ditambah negatif 3. Rumus fungsinya menjadi fx sama dengan 2x ditambah negatif 3. Sehingga kita kalau disuruh untuk mencari atau dapat tulis plus kali min berarti min ya. Berarti fx sama dengan 2x dikurangi 3. Berarti kalau x-nya kita ganti min 4, berarti f min 4 berarti sama dengan 2 kali min 4 dikurangi 3. Berarti min 8 kurangi 3 berarti min 11. Oke. Nomor 6. Suatu fungsi H dirumuskan dengan Hx sama dengan Px ditambah Q. Itu tadi. Masih dalam bentuk rumus umum. Kalau H0, waktu X-nya diganti 0, ketumnya 2. Kalau H-nya diganti 3, ketumnya min 7. Berapa P, berapa Q. Bentuk fungsinya seperti apa? Kalau fungsinya sudah ketemu, bayangan dari negatif 3 itu berapa? Kalau X-nya kita ganti negatif 3, ketemunya berapa? Hx sama dengan Px ditambah Q. H0 sama dengan 2. Kalau H0 sama dengan 2, berarti X-nya ganti 0, berarti H0, berarti 0 kali X berarti 0, ditambah Q. 0 tambah Q berarti Q sama dengan 2. Ya kan? Q sama dengan 2. Persamaan yang pertama.
Yang kedua, H3 sama dengan min 7. X-nya diganti 3, berarti 3P ditambah Q. Ketemunya harus min 7, berarti 3P ditambah Q harus min 7. Persamaan yang kedua. Karena persamaan yang pertama sudah langsung ketemu Q-nya sama dengan 2, ya, langsung ketemu Q-nya sama dengan 2, tidak menggunakan eliminasi tetapi menggunakan substitusi. Berarti 1 dimasukkan ke 2. Q-nya diganti 2, nanti ketemu P-nya berapa. Ya. 1 dimasukkan ke 2. 3P ditambah Q sama dengan min 7. 3P ditambah 2. Q-nya kan ketemu 2 tadi. 3P ditambah 2 sama dengan min 7. 3P sama dengan min 7 dikurangi 2. Berarti 3P sama dengan min 9. P sama dengan min 9 dibagi 3. P sama dengan negatif 3. P-nya ketemu. Ya. P-nya ketemu, Q-nya sudah ketemu yaitu 2. Di P-nya min 3, Q-nya 2. Rumus fungsinya menjadi HX sama dengan P-nya PX, berarti min 3 kali X, berarti min 3X plus 2. Terus berikutnya bayangan dari min 3, tinggal X-nya diganti min 3. H min 3 sama dengan min 3 dikalikan min 3 ditambah 2. 9 tambah 2 berarti 11. Ya, yang ketujuh, suatu fungsi f didefinisikan fx sama dengan, ditulis dengan notasi f titik 2 x dibawa ke x plus 1. Nah, ini notasi fungsinya. Dengan domain daerah asal 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Anggota domain. Anggota daerah asal. Ya. Anggota daerah asal berarti anggota himpunan yang pertama. Tentukan daerah hasil. Nah, untuk menentukan daerah hasil berarti semua anggota daerah asal dimasukkan ke notasi fungsi. Bisa saja notasi ini kita ubah ke rumus dulu. Boleh. Di sini langsung kita gunakan diagram di sini seperti ini, dengan tabel, tinggal masukkan. Yang atas sendiri adalah daerah asal X, daerah asal. Di sini adalah rumusnya X, terus rumusnya X ditambah 1, X 1. Daerah asalnya adalah 0, 1, 2, 3. Ya kan? Daerah asalnya adalah 0, 1, 2, 3. Rumusnya X ditambah 1. Berarti X-nya pertama 0, berarti 0 ditambah 1. Nah, daerah asalnya 0, 1, 2, 3. 0 tambah 1. Berarti ketemunya 1. 1 ditambah 1 ketemunya 2. 2 tambah 1 ketemunya 3. 3 tambah 1 ketemunya 4. Maka daerah ini adalah daerah asalnya, yang ini daerah hasilnya. Maka daerah hasilnya himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Ringnya atau daerah hasilnya. Ini daerah asalnya, ini daerah hasil. Kemudian tulislah dengan diagram panah. Diagram panah berarti yang depan itu daerah hasil, yang belakang itu adalah daerah kodomain atau daerah kawan. Nah, daerah kawannya adalah anggotanya semua anggota ringnya ini.
Berarti daerah asalnya ada 0, 1, 2, 3. Oleh fungsi F berarti anggota B 1, 2, 3, 4. 0 dipasangkan ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Kemudian buatlah diagram Kartesius. Untuk membuat diagram Kartesius berarti sudah kita bahas, menyajikan pemetaan ada 3 cara. Yang pertama diagram panah, yang kedua diagram Kartesius, yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Berarti yang bawah sini ada daerah asal, yang ke atas daerah hasil. Daerah asalnya 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Daerah A, daerah asalnya. Kemudian daerah hasilnya atau daerah kawannya untuk yang ke atas 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian diberikan tanda noktah yang ini 0 dihubungkan dengan 1, 0, 1. 0, 1. 1, 2. 2 dihubungkan dengan 3. 3 dengan 4. Nah, ini diagram Kartesiusnya. Ini diagram panahnya, ini diagram Kartesius. Kemudian hubungan himpunan pasangan berurutannya tinggal 0 dipasangkan dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4. Himpunan pasangan berurutannya adalah himpunan yang anggotanya 0,1, 1,2, 2,3, 3,4. Himpunan pasangan berurutan. Oke. Terus yang ke-8, fungsi F didefinisikan. F ini ditulis, masih tulis dalam bentuk fungsi apa? Notasi. F 2 dipasangkan dengan 6, 3 dengan 3, 4 dengan 6, 5 dengan 3. Tentukan domainnya. Domainnya berarti yang depan 2, 3, 4, 5. Hasilnya 6, 3, 6, 3. Nyatakan dengan diagram panah. Nyatakan dengan diagram Kartesius. Nyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Kalau kita lihat domainnya, ada himpunan urutannya 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 yang depan. Kemudian daerah hasilnya 3, 3, 6, 6, 3, 6, 3. Berarti 3, 6. Ditulis dari bilangan yang kecil dulu. Ya, 3 dan 6 hasilnya. Kemudian kalau kita tulis dengan diagram panah, himpunan A, domain, anggotanya 2, 3, 4, 5. Kodomainnya sama dengan daerah ring, yaitu 3, 6. Berarti 1 dipasangkan dengan 2 dengan 6, 3 dengan 3, 4 dengan 6, 5 dengan 3. Ya, diagram panah. Ini diagram panahnya oleh fungsi F ya. Kemudian untuk diagram Kartesiusnya, yang bawah adalah anggota dari semua anggota dari domain. Kita tulis dari ya 2, 3, 4, 5, tapi di sini kita tulis dari yang urut, dari yang kecil 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian domainnya sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 2 dengan dihubungkan dengan 6, 2 dihubungkan dengan 6, 3 dengan 3, 4 dengan 6, 5 dengan 3. Ini adalah koordinat Kartesiusnya. Sedangkan himpunan pasang berurutannya tinggal nulis
2,6, 2,6, himpunan yang anggotanya 2,6, 3,3, 4,6, 5,3. Yang terakhir, yang 9, suatu fungsi ditentukan dengan rumus X dibawa ke X kuadrat. X dibawa ke X kuadrat. Salin dan lengkapi tabel berikut. Sesuai dengan X, ini darah asalnya. Darah asalnya misalkan 0, 1, 2, 3. Maka darah hasilnya berapa ini? Setelah tahu darah asalnya berapa, kemudian gambarlah grafiknya. Gambar pada koordinat kartesius. Nyatakan dalam himpunan pasang bulan. Kalau X-nya 0, maka 0 kuadrat sama dengan 0. 1 kuadrat sama dengan 1. 2 kuadrat sama dengan 4. 3 kuadrat sama dengan 9. Gambarlah pada grafik. Ya, pada koordinat kartesius. Suruh gambar. Nah, kita gambar. Ini darah asal, ini darah hasilnya tadi. Asalnya 0, 1, 0, 1, 2, 3. 0 kuadrat, domain darah hasil. 0 kuadrat, 0. 1 kuadrat, 1. 2 kuadrat, 4. 3 kuadrat, 9. Ya. Ini adalah grafiknya. Terus himpunan pasang berurutannya tinggal nulis 0,0, 1,1, 2,4, 3,9. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Silakan dipelajari, kemudian buka LKS-nya, kemudian dicoba dikerjakan LKS. Ya, di LKS yaitu mulai dari halaman 43, mulai dari nomor 21, 22, 23, 24, 25, 26, kemudian 29, kemudian 30, 31, 32. Ya. Sampai dengan nomor 35. Coba dipelajari, apabila belum bisa, untuk pertemuan di PTM bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.